Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, malam ini kita akan bahas soal-soal yang belum terbahas ya. Jadi random aja kita bisa campur ya. Ada beberapa materi yang mungkin eh, bisa kita bahas. Teman-teman atau adik-adik juga boleh request atau milih mau materi apa yang kita tambahin sedikit. Kemarin kita belum analogi ya. Karena kita ini sudah di ujung akhir-akhir ya. Oke, jadi bisa ini kita sesuaikan aja. Nah, selagi menunggu nanti adik-adik memilih mau materi apa, kita masuk ke analogi dulu. Jadi tahun lalu sama soal CPNS itu soal analogi juga muncul ya. Nah, analogi rata-rata 2 soal, 4 soal. Analogi ada analogi biasa seperti ini, ada analogi kalimat. Nah, sekarang kita mulai dulu. Nah, misalnya nih, contoh ya, analogi itu biasanya ini kalimat kata pertama, kata kedua, kita diberikan kata ketiga, kita cari hubungan antara kata pertama dan kedua. Nanti baru ketiga keempat apa hubungannya. Oke, misalnya nih, jika tidak ada rambut disebut botak. Berarti ini apa sebab akibat ya? Maka jika tidak ada gigi disebut ompong. Jawaban B. Nah, udah ya. Sekarang kita coba. Yuk, nomor 1 silahkan dicoba dulu. Nah, klik di kolom komentar jawabannya. Kalau sudah kita bahas. Oh, langsung lah ya. Karena mudah sekaligus dua. Bahkan. Oke, ada yang menjawab D. Dua-dua D. Itu yang mana D? Nomor 1 D. Oh, sebagian dari teman-teman ada yang linknya nggak bisa gabung ya. Karena nggak ada ID-nya. Tuh ya. Kamu dia kirim dulu. Eh, Oke, sudah. Mari kita lanjut. Kita bahas ya. Nomor 1 dan 2. Nah, yuk. Nomor 1. Apa beban kita? Nah, nomor 1. Ini masih sebab akibat ya. Hubungannya sebab akibat. Jadi, di sini dikatakan gigi kunyah. Apa hubungan gigi dengan kunyah? Jika gigi berfungsi untuk mengunyah, berarti fungsi ya. Apakah mendengar berfungsi untuk telinga? Terbalik. Seharusnya telinga untuk mendengar. Salah. Apakah hidung fungsinya untuk kepala? Tidak. Salah. Apakah mata fungsinya untuk buta? Lebih parah. Apakah jari berfungsi untuk pegang? Iya. Apakah sakit fungsi untuk gigi? Salah. Nah, jadi kerennya tuh dibuat kalimat aja ya. Nah, D ya. Jadi jawaban yang paling oke yaitu tentang D. Menyatakan sebab akibat. Oke, sekarang nomor 2. Jadi kita bisa kelompokkan. Jadi yang pertama tuh ada sebab akibat dalam analogi ya. Sebab akibat.
Nah, yang kedua itu ada clue yang namanya itu urutan. Contoh nomor dua, wisuda dilakukan setelah proses perkuliahan, berarti menyatakan urutan waktu. Nah, jadi menyatakan waktu. Mana dulu nih yang sering? Berarti wisuda dilakukan setelah kuliah, berarti wisuda wisuda akan wisuda kedua, kuliah yang pertama urutannya boleh. Tapi kalau mau dibuat kalimat juga oke, wisuda dilakukan setelah proses perkuliahan, sebagaimana pernikahan dilakukan setelah biasanya dilakukan setelah pertunangan. Kan nggak mungkin nih skripsi dilakukan setelah susah, dosen dilakukan setelah mahasiswa, budak dilakukan setelah suami, dompet dilakukan setelah uang. Nah, nggak ya. Oke. Jadi untuk nomor satu rata-rata udah betul, nomor dua A ya. Oke, lanjut ke nomor tiga. Nomor tiga eh, silakan dicoba dulu, tapi ini terpisah. Ya, terpisah ke Maria. Ini berbisik berbicara samudra laut. Oke, kamu lihat tulis saja. Jadi di sini ada F, ada F. Sorry, di sini ada D berbisik, berbisik, berbicara, berbicara, dan E tadi samudra laut. Nah, samudra laut. Oke, coba dijawab dulu nomor tiga. Kita lihat dulu dari komentarnya. Oke, rata-rata udah pada betul ya. Ini kalau 10 soal udah betul, kita ganti ganti bab. Biar banyak yang bisa terjawab. Oke, Istiqlal menjawab D. Cynthia juga D. Z juga D. Nah, rata-rata adik-adik udah pandai-pandai nih analogi. Berarti udah bisa kita ganti ya. Uff. Oke, Cynthia, analogi berupa objek dalam kalimat adakah? Eh, kemarin analogi kalimat ada keluar. Ya, analogi kalimat di akhir-akhir. Ya, tapi kalau berupa objek itu temanya SPOK, Cynthia. Nanti materinya kamu ya mau kasih dari tentor bahasa Indo. Ya, jadi masuk dua soal tuh tentang SPOK. Jadi kadang dia tuh mirip-mirip. Kita kadang kita kirain analogi. Jadi analogi kalimat mudah, yang agak susah tuh SPOK. Beda lagi ya. Kak, bahas tiu kapan lagi, Kak? Ini kita sedang bahas tiu, Dek. Kamu lihat gimana kabarnya, Kak? Udah sehat? Alhamdulillah, sudah sehat. Terima kasih sudah mendoakan. Kamu lihat sebenarnya sehat. Yang kena musibah tuh bukan kakak, tapi adik kakak. Ya. Oh, yang hitung-hitungan. Habis ini kita hitung-hitungan. Ini cuman sekitar 10 soal atau 5 soal. Kayak kalau udah aman kita langsung masuk ke hitungan lagi. Ya. Ini termasuk TIU deh analogi nih. Keluar 2 sampai 4 soal. Ya. Oke, kita bahas nomor 3. Foods. Nah, tadi nomor satu kita udah sebab akibat. Sebab akibat, kamu lihat singkat aja. Yang kedua tadi udah menyatakan urutan alias waktu. Nah, yang ketiga itu ada clue yang namanya ukuran. Jadi, ukuran itu berarti menyatakan besar kecil ya. Banyak sedikit, apalagi. Nah, beda ya. Kalau urutan tadi waktu, kalau ukuran tadi volume. Nah, gitu ya. Futsal itu adalah sepak bola kecil. Kalau dinyatakan dalam ukuran, ini yang kecil, ini yang besar gitu. Apakah anak kecil ayah besar? Belum tentu. Kenapa? Anaknya udah gede, kebalik ya kan? Jadi ini enggak. Sapi ternak. Apakah sapi itu ukurannya kecil dan ternak? Berbeda. Keju susu beda ya. Keju itu fermentasi dari susu. Salah. Nah ini dia berbisi itu berbicara kecil deh. Nah ini yang besar. Jadi jawabannya D gitu. Samudra laut kak kebalik. Samudra itu yang besar. Ya kan? Samudra itu kan laut yang luas.
Sedangkan ini yang kecil terbalik. Jadi jawaban yang oke adalah si D. Gitu ya. Oke, Cynthia ya beda lagi. Jadi kan di TIU ya, Cynthia ya, di TIU itu ada nanti analogi kalimat. Nah, biasanya nih kena di akhir-akhir. Makanya nanti adik-adik tuh kok bisa update di grup bahwasannya jadwalnya kapan. Jadi kita tuh bisa nanti kan yang gratis itu adik kita ada kelas juga lanjutan yang semua TWK, TIU, TKP tapi tidak boleh infoin. Tapi kalau untuk yang umum kamu akan kabarin itu analogi kalimat kemarin dua soal tuh keluar di akhir. Nah, itu beda lagi dengan SPOK. SPOK tuh inilah yang kita harus mengerti tentang objek-objek, nah, subjek, predikat, objek, keterangan, ciri-ciri soalnya kalimat yang bermakna sama dengan pohon itu tumbang apa gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan SPOK ya. Beda ya. Silogisme ada. Silogisme itu keluar 4 soal, 4 sampai 6. Ada 4 sampai 6. Ya levelnya itu ada yang level standar yang model kayak menggunakan jika P maka Q, jika Q maka R, ini ada keluar. Kemudian ada juga keluar model jika maka, nah, jika jika hari ini hujan, nah, oh sama ya, sorry bukan jika maka, awalan pakai semua sebagian, nah semua sebagian. Dan yang paling sulit itu, oh yang level ketiga tuh ada eh, lebih dari dua premis. Ada 3, 5 premis. Dan yang paling sulit itu yang model terakhir-terakhir ya, itu model seperti tidak polanya itu adalah bukan pola yang tiga ini, tapi polanya itu kayak soal SNBT, ya. Yang hubungan objek dari Fauziah, yang hubungan objek itu ya SPOK. Stephen silogisme ada ya. Oke, kita bahas lagi. Sepertinya silogisme aman, sepertinya analogi aman. Kita coba 2 soal lagi. Kalau memang udah oke, kita lanjut ke bab yang lain. Nah, coba nomor 4 dan nomor 5. Dua ini lagi ya. Setelah kita pergi ke bab lain. Karena ini mudah. Jadi biar nggak rugi ya waktunya. Nah, kan betul udah pada bener. Oke, nomor 4 sudah. Nomor 5 juga sekalian, biar sekali jalan. Alvarez menjawab D, Roger B, Muhammad Rizky D. Oke, ketik bahas kalau mau kita bahas. Oke, bahas ya. Yuk. Nah, jadi tadi kita udah yang ini, jadi ada lagi tentang analogi itu namanya tentang karakteristik. Ya, karakteristik itu contohnya kayak gini. Bunga mau bunga melambangkan keindahan. Makanya cewek itu suka dikasih bunga, apalagi bunga bank. Salah ya. Nah, jadi bunga itu melambangkan indah. Apakah kebun melambangkan bunga? Tidak. Di kebun banyak bunga, lihat beda ya. Apakah sampah melambangkan kotor? Benar. Berarti B. Koruptor melambangkan KPK? Tidak. Lebah melambangkan madu, menghasilkan madu sebab akibat. Kaya, miskin. Ini lawan kata ya. Jadi benar ya. Jawabannya B. Oke, nomor 5. Penghormatan jasa. Apa hubungan penghormatan dan jasa? Nah, ini hubungannya adalah penghormatan diberikan kepada orang yang telah berjasa sebab akibat. Maka insentif diberikan pada apa? Ayo. Insentif ini apa? Insentif ini apa sih sebenarnya? Hadiah. Misalnya nih kita kerja di kantor, kita keren kali kerja, kita berprestasi ya kan. Jadi eh kita dikasih hadiah, dikasih ini ya insentif buat kamu gitu. Nah, ya satu yang keren-keren, yang ganteng-ganteng sering banyak dapat insentif tuh ya. Nah, yang jelek-jelek ya banyak berdoa lah. Ini maaf ya, realita di lapangan gitu. Nah, berarti insentif biasanya diberikan kepada mereka-mereka yang sering berprestasi. Jadi jawabannya D, ya.
Oke, sudah selesai untuk bab analogi kita. Kita akan masuk ke bab terbaru. Bab analogi udah kamu anggap selesai. Nah, analogi kalimat contohnya gimana? Dia dibuat kalimat deh. Misalnya gini. Kemarin tuh muncul kayak gini ya. Ini kamu belum buat. Ini kamu tulis aja ya gambaran analogi kalimat. Tapi analogi kalimat ini dibiasakan di akhir-akhir. Tapi nggak banyak yang dapat. Misal, eh, kemarin ada keluar gini. Media sosial itu nah, Instagram dan Twitter. Dulu kan masih ada Twitter tuh ya, sekarang udah X ya. Apa tuh namanya dah? Jadi kayak gini soalnya. Media sosial itu IG dan Twitter. Tiba-tiba udah A, B, C, D. Apakah buah? Nah, buah itu ini opsinya nih. Asam dan manis. Nah, terus ada juga opsinya komputer itu. Nah, komputer itu kabel, kabel dan listrik. Nah, C, eh, C. Nah, bintang itu matahari, matahari dan Centauri dan lain-lain. Nah, kayak gini. Jadi apa bedanya kalau analogi kalimat ini ya dia dibuat kalimat hubungannya tuh dua dua ya hubungan antara ini. Nah, hubungannya itu dua. Media sosial itu contohnya sama aja dia sebenarnya. Media sosial itu contohnya Instagram dan Twitter atau IG dan Twitter adalah media sosial, boleh. Maka kita lihat apakah asam dan manis adalah buah? Enggak. Yang betul asam dan manis merupakan rasa dari buah. Maka ini salah. Hati-hati ya. Kabel dan listrik adalah komputer. Salah. Kabel dan listrik bagian dari komputer. Berarti yang betul Matahari dan Centauri, Proxima Centauri merupakan bintang. Ini yang betul. Ya. Jadi sebenarnya analogi kalimat tidak sulit, tapi dibuat kalimat. Nah, ini yang ada keluar dan nggak semua kena yang model analogi kalimat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab ngitung-ngitung. Nggak ada? Ada, Kak Mulia minum dulu. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang hitung-hitung. Kita coba ke bab apa ya? Ya. Bab apa yang dirasa kurang tentang hitung-hitung? Kalau kalau kita kalau ada permintaan kita bahas. Kalau nggak ada, kamu akan pilih babnya. Mau bab apa? Yang menghitung-hitung. Ada, silakan diketik. Peluang, oke. Tentang peluang, perbandingan X dan Y. Banyak hitung hari Kak, tambahan pekerja. Oke, Kak mulai catat dulu ya. Kalau nggak Kak mulai catat, tenggelam. Sebentar, Kak mulai catat. Yang pertama, permintaan peluang. Yang kedua, perbandingan XY dengan X dan Y. Yang ketiga, eh, banyak hitung hari. Oke, banyak hitung tambahan hari. Hitung tambahan hari. Terus ada lagi? Eh, eh, eh. Banyak hitung hari, diskon double. Kita terima 10 dulu ya. Kalau udah 10 nanti diskon tabel. Terus trik cepat dan sama trik cepat data. Trik cepat data itu tabel ya. Kamu lihat tampung dulu nanti kamu lihat tanya ya. Udah ada 5 permintaan. Ada yang minta figural hots. Oke, figural hots. Boleh kita tampung dulu. Kemudian ada lagi sama gambar abstrak. Oke, gambar abstrak.
Terus ada lagi peluang. Udah tadi Najwa ya. Eh, oke. Diagram Venn dalam bentuk persen. Oke. Diagram Venn dalam persen. Terus perbandingan umur-umur. Sudah 9 ya. Satu lagi. Setelah perbandingan umur-umur, tambahan hari Kak, Panji udah, bangun datar, bangun ruang ada keluar Kak. Bangun datar, bangun ruang dia hanya menyinggung dalam tabel Excel, tapi bolehlah. Bangun datar, bangun ruang. Oke, yang lain pertanyaannya disimpan dulu ya. Kita bahas 10 dulu, nanti yang belum silahkan diketik kembali. Jadi kita akan bahas yang pertama peluang, perbandingan SY, banyak hitung tambahan hari, diskon double, diskon ganda, tercepat data, figural HOTS, gambar abstrak, diagram Venn dalam persen, perbandingan umur, bangun datar, dan bangun ruang. Yang lain nanti sesi apa? Kalau ini udah habis ya, baru ini lagi ya. Oke, sekarang kita bahas peluang dulu. Peluang yang keluar kemarin itu setelah kita ini ya kita petakan itu yang keluar hanya dua ya. Tapi nanti kalau ada yang terbaru kita akan kabarin. Peluang itu munculnya di bagian tabel X dan Y. Ya, di sini munculnya. Di tabel X dan Y. Nah, diceritain ini. Tapi banyak keluar tuh di PDN atau kedinasan tahun 2023. Soal yang muncul peluang itu yang pertama nih. Mungkin sebagian udah. Yang pertama banyak cara berjabat tangan. Yang kedua cara duduk di meja bundar. Jadi nggak terlalu repot. Cuman dua itu kemarin ya. Ya. Jadi eh, kita coba dulu nomor 20. Banyak cara berjabat tangan dari 12 ibu-ibu arisan. Nah, mau coba dulu boleh. Silakan nomor 20. Bagi yang masih ingat, ya kita udah pernah bahas. Silakan. Kalau mau langsung dibahas, ketik bahas. Oke. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Yuk kita bahas ya, biar cepat. Nah, jadi kalau nanti muncul, jadi ini kemarin yang, tapi ini keluar tahun 2023. Tahun lalu tabel XY-nya itu yang keluar, itu pecahan dengan, apa tuh, pecahan dengan, ini ya, dengan substitusi X dan Y, siman itu. Ya, nanti adik-adik harus update nih, kira-kira di awal-awal nanti apa yang keluar. Jadi nggak usah semua materi juga yang harus kita kuasai. Ya, tapi efektifnya materi yang pasti keluar kita kuasai. Nah, ya kalau misalnya waktu masih panjang nggak masalah menguasai semua. Nggak ya, tapi ini kan waktu udah mepet, tinggal seminggu atau 2 minggu lagi kita tes. Yuk kita mulai. Nah ini sebenarnya pakai rumus kombinasi, cuman kakak buat rumus sendiri. Kalau mau pakai rumus kombinasi, ini karena berjabat tangan itu kombinasinya totalnya kan 12 tuh, ya kan? Banyak cara berjabat tangan dari 12 ibu-ibu. 12 dengan sekali berjabat tangan kan 2. Nah ini tapi kamu nggak pakai kombinasi, nanti boleh dicoba pakai kombinasi ya. Kamu pakainya gini, karena ini buat aja dua kotak ya, dua kotak. Kamu pakai cara abnormal, dua kotak ya. Nah, kotak yang pertama ini diisi adalah karena sekali berjabat tangan itu kan sepasang, betul nggak? Kalau ada 12 berarti terjadi jabat tangan dalam sekaligus hanya ada setengahnya. Setengah dari 12 berarti ada berapa, Dek? Ada 6. Oke, ini kotak ini isi setengah dari total yang ditanyakan, berarti 6. Nah, kan diri sendiri nggak mungkin tuh berjabat tangan. Berarti hanya 11 atau di sini 12 dikurang 1. Berapa?
11. Sudah kalikan 6 kali 11, 66. Dah selesai. Ya, karena soalnya itu soal kedinasan itu polanya begitu kita udah dapat FR langsung tahu, oh jadi boleh pakai ini gitu ya. Nggak perlu terlalu dalam maksud kakak. Tapi kalau yang suka matematika ya silakan. Nah, maka didapat X-nya bernilai 66, Y-nya bernilai 44. Kalau mau dibuat dalam perbandingan, X-nya 66, ini 44, yuk sama-sama dibagi 11. Berarti jadi berapa nih? Jadi 6 dan 4 ya. Bagi lagi, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Berarti kalau kali silang, 2 kali X, 2X, 3 kali Y, 3Y. Ada nggak opsi 2X sama dengan 3Y? Ada, Kak. Maka jawabannya D. Walaupun X lebih besar dari Y juga betul, tapi ketika jumpa D dia kalah. Nah, gitu ya. Ini untuk soal peluang. Satu lagi soal peluang yang keluar di tahun 2023. 2024 kemarin yang kebanyakan tabel X-nya itu nggak ini ya. Nah, yuk. Sekarang kita cara duduk. Nah, cara duduk. Satu lagi cara duduk. Nah, ini dia ya. Tapi yang mudah aja lah. Kebanyakan yang muncul ini. Ah, nih. Banyak cara duduk 6 orang di meja bundar. Nah, yuk. Jadi pakai permutasi siklik ya. Berarti apa tuh? N dikurang satu faktorial. N-nya 6 dikurang satu faktorial. Kenapa 6? Karena di sini 6 gitu. Jadi 5 faktorial. Berapa tuh, Dek? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Berarti jawabannya apa nih? Ya, ini 120, ini 36. Kalau kita kecilkan apakah nih? Apakah coba kita masukin ya ke sini ya. 120 kali 2 itu 240. 36 kali 3 sekitar 90-an lebih sedikit. Berarti nggak mungkin ini. Berarti jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Nah, ini ya, hati-hati ya. Kalau jumpa perkalian yang seperti ini, adik-adik tuh kira-kira aja dulu. Gak usah harus totalitas sampai ujung-ujungnya lengkap. Ya, karena kita kan tujuannya kan cepat. Ini udah 102, ini kan 240. Jadi nggak mesti harus ini ya. Misalnya 40. 40 kali 3 berapa? 40 kali 3 aja 120. Di bawah 240 boleh gitu ya. Nggak harus, yang buat lama itu kan kita harus mencari angka pasti. Itu yang buat lama. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sudah selesai untuk peluang. Sekarang kita masuk yang pertanyaan permintaan kedua. Permintaan kedua perbandingan XY. Oh sama ya, sekali jalan. Perbandingan XY ini adik yang kita bahas sekarang. Ya. Nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 Kak. Oke, nomor 12 ini, inilah dia. Nomor 12 ini soal geometri yang muncul di tabel XY. Ini juga Kak Mulia dapat FR-nya 2023. Ya. 2024 nggak ada. Nggak dapat. CPNS juga nggak ada. Nah, ini menjawab permintaan adik-adik di Kak Mulia buat ini dulu ya. Yang udah Kak Mulia tandain dulu biar jangan nanti double. Oke, ini bangun datar bangun ruang. Oke, poin yang pertanyaan nomor 10. Yuk kita bahas. Jadi bangun datar yang keluar itu ya, kemarin tuh rata-rata nih Kak Mulia kasih tahu ya. Oh, di IPDN ada yang keluar ini. Ada beberapa kemarin keluar ya, Pak Kak Mulia. Nah, jadi rata-rata yang ditanya kalau nggak luas, ya keliling. Nah, dua ini ya. Dan bangunan yang keluar itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, sama lingkaran. Nah, dah cukup. Ya, jadi ini rata-rata keluar dalam bentuk tabel XY. Ya, kemarin juga ada di IPDN, ada ya. Jadi hafal nih, oh kok luas persegi apa Kak? S pangkat 2, kelilingnya apa? 4 kali sisi. Gitu juga kalau segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau lingkaran luasnya pi r kuadrat gitu ya. Kelilingnya 2 pi r gitu. Dah. Nah ya, tapi ini dari nggak semuanya dapat gitu ya. Jadi dari 100 orang paling nanti ada satu dua orang yang dapat. Dan itu pun hanya satu soal random ya. Nah, sekarang kita coba luas lingkaran. Nah, ini Kak ini sebenarnya tidak dapat ditentukan karena beda satuannya. Tapi kalau nanti menjumpain yang ini udah kuadrat. Nah, ya, berarti kan kalau udah kuadrat
Bisa dikerjakan. Seandainya kuadrat. Berarti kita harus cari kan? Luas lingkaran dengan diameter 14. Apa rumus lingkaran? Nah, ya kan tadi PR kuadrat. Ini diameter. Apa itu Kak diameter? Diameter tuh nih. Nah, yang membelah dua lingkaran. Berarti setengahnya dari sini ke sini. Ini ke sini 14. Berarti setengahnya 7. Berarti masukkan PR kuadrat. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. Coret-coret, betul? Nah, 22 kali 7. Berapa tuh 22 kali 7? Main logika aja deh ya. Nggak usah, kalau susah 22, ambil aja 20 lebih sedikit kali 7. Berarti berapa? 140 lebih. Ya nggak mungkin nih jawabannya D. Berarti jawabannya adalah ah, X lebih besar dari Y gitu ya. Kalau seandainya ini kuadrat. Oke, dari Cynthia pertanyaan. Luas itu sentimeter kuadrat atau sentimeter sih? Luas itu satuannya sentimeter kuadrat. Ya, kalau eh, luas itu kan dari rumusnya kan sisi kali sisi. Berarti kan satuannya sentimeter kali sentimeter, jadinya sentimeter kuadrat gitu ya. Oke, cukup untuk ini. Untuk bangun datar, bangun ruang biasanya ini yang perlu adik-adik kuasai ya. Jadi rata-rata kayak gitu soalnya. Atau nanti misalnya ada yang lebih hot saya kayak gini. Luas dari persegi yang kelilingnya 16. Nah, kayak gitu. Itu ada juga ya. Oke, sekarang kita coba lagi jawab soal dari permintaan yang lain. Sekarang diskon ganda, diskon double. Oke, perbandingan X dan Y udah. Ini kita sekali jalan tadi ya, perbandingan X dan Y. Sekarang kita masuk ke diskon ganda. Nah, diskon ganda itu babnya adalah pada bab diskon. Kita pergi ke bab diskon. Yuk, diskon. Halaman berapa bab diskon? Diskon, 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 diskon ganda, diskon ganda. Berarti hitung dagang 122. Tapi ke 122. Ini 68, 60. Ayo. Ya. 122. Diskon ganda. Mungkin kamu udah pernah ngulang diskon ganda. Nggak apa-apa ya. Ini kita coba lagi diskon ganda. Yuh, mana nih? Oh, belum sampai, Kak. Nah, ini dia. Yuk, diskon ganda. Nah, ini dia diskon ganda. Oke, nih. Nomor 5. Mau coba dulu boleh, mau langsung kita bahas juga boleh. Oke, silakan dijawab dulu nomor 5. Kalau mau ketik bahas, langsung Kak Belia bahas. Oke, mari kita bahas. Nah, diskon ganda itu ya, jadi eh, diskon ganda kalau pakai trik abnormal ya, sebenarnya diskon ganda ini kalau pakai cara normalnya adalah diskon yang dua kali didiskon. Misalnya ya, kita normal dulu ya. Ada sebuah barang harganya 100.000. Dah, 100.000 nih. Pertama didiskon berapa? Pertama 50%. Berarti dipotong 50%, didiskon 50%. Kan jadinya berapa? 50.000 ya. Kenapa? Karena dikurang dari 50% dari 100.000. Jadinya kan 50.000 nih. Karena 100 kurang 50.000.
Nah, kemudian ini dikurang lagi deh. Nah, dikurang dengan berapa? 30%. Berarti 30% dari 50.000 gitu ya. Berarti berapa nih? 5 kali 3, 15 ya. Berarti 15.000. Berarti berapa? 50.000 dikurang 15.000. Berapa 50.000 kurang 15.000? 35.000. Ini harga akhirnya. Berarti potongannya berapa, Dek? 65.000. Nah, gitu kan. Kan kita bayar 35.000 dari 100. Berarti potongannya 65.000. Nah, inilah dia, berarti total diskonnya 65.000 per total harganya 100.000 kali 100 per persen. Maka didapatlah total diskonnya 65%. Jawabannya D. Nah, itu cara normal. Sekarang kita nggak normalnya. Cara nggak normalnya tuh namanya takuka. Takuka. Nah, ini dari bahasa Aceh deh, yaitu artinya leher kamu. Taku, kah. Nah, kah itu kamu gitu ya. Ta itu tambah, ku itu kurang, ka itu kali, h itu hapus ujung. Dengan catatan kalau ujungnya itu nol, kalau ujungnya tidak nol, adik-adik taruhnya itu koma. Jangan nanti misalnya diskon 53% dan 35%. Adik-adik hapus nih ujungnya. Nah, itu kita udah tersesat gitu ya. Nah, oke ya. Lanjut. Takuka kita coba. Pertama 50 dan 30. Ta tambah. Berarti kemari aja ya biar muat ya. Berarti 50 tambah 30 nih. Lalu ku kurang. Kurang dari kali sekarang. K kali 50 kali 30. Dah. H nih hapus ujung nih dihapus D. Nah, maka 50 tambah 30, 80 dikurang 5 kali 3, 15, maka dapatlah total diskon 65%. Ini boleh, ini boleh. Mana yang adik-adik paling cepat? Cynthia kebalik ya, jawabannya sama. Kok jawaban sama nggak masalah. Maksudnya kebalik triknya atau kebalik 30 dengan 50. Kalau ini sama nggak? 30 tambah 50, 80 kurang sama aja kan? 3 kali 5, 15 dengan 65%. Kalau triknya terbalik yang salah. Misalnya kaku tahan, itu nggak bisa. Oke, Cynthia ya. Oke, dari Najwa, kalau nggak bulat gimana Kak yang dihapus? Oke, silakan di SS dulu atau mau difoto, tapi nanti recordnya juga ada. Sekarang kita coba yang nggak bulat. Ya, kalau yang ditanya harga akhir berarti pakai cara mana Kak? Kalau ditanya harga akhir ada tinggal masukkan aja. Ini kan potongannya nih 65%. Berarti sisanya berapa tuh? 35%. 35% dari 100.000 ya. Jadi harga akhirnya tuh harga akhirnya tuh 35%-nya. 65 ini total diskonnya. Gitu ya Fauziah ya. Ya ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita akan bahas dari pertanyaan Najwa terkait dengan soal ini. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau tadi tidak bulat angkanya ya, seperti ini ya. Yuk, misalnya nih ada soal, misalnya total diskon pertamanya itu angkanya yang cantik-cantik. Misalnya berapa ya cantik ya? Misalnya yang cantik-cantik angkanya itu katakanlah 25% biar mudah dengan 10%. Yuk. Dah berarti pakai apa dulu? Tambah berarti 25 tambah 10. Kurang kali. Nah ini dia nih. Kalau dia ujungnya nggak nol, dia tuh taruh koma. Sebenarnya taruh koma semua tuh boleh aja dari awal. Dari trik semuanya berlaku semua. Cuman kan Kak Mulia mau buat biar biar kata-katanya tuh indah. Nah, karena rata-rata soalnya tuh bilbul seder, bilang buat sederhana. Tapi kalau adik-adik mau ngafalnya taku kako, tambah kurang kali koma, boleh gitu ya. Cuman kan nggak indah gitu. Nah, jadi kalau ada ujungnya tidak nol, berarti itu taruh koma. Berarti kalau nanti angkanya itu 5% Kak, berarti 0,5. Kalau angkanya 2% Kak, 0,2 gitu ya. Nah, tapi rata-rata di soal diskon ganda angkanya kebanyakan bilangan bulat sederhana gitu ya. Nah, 25 tambah 10 berarti berapa? Ayo, 35 dikurang 2,5 kali 1,0 tetap 2,5 ya. Nah, maka 3,5 dikurang 2,5 didapat 32,5% total diskonnya.
Gitu ya adik-adik ya. Nah, itu pertanyaan dari Nazwa tadi kalau nggak bulat. Oke, cukup untuk diskon ganda. Kalau cukup kita lanjut ke bab berikutnya. Ini adik-adik dari mana aja nih? Kebanyakan dari Pulau Jawa ya. Ada yang dari Aceh. Mungkin kalau ada, oh dari Jakarta. Kalau ada yang dari Aceh mungkin bisa silaturahmi ya. Oh, ada dari Sulawesi, Jogja, Sumatera Selatan. Apa Sumsel itu apa? Sumatera Selatan atau Sulawesi Sumatera ya? Ada dari Bogor, jauh-jauh ya. Ada dari Riau, Lombok, Aceh. Semoga Sumatera Selatan. Oke, kita satu pulau deh ya. Kita masih satu pulau. Sumut, Stephen. Wih, ada yang lebih dekat lagi, tetangga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Tadi udah. Oh, Ahmad dari Aceh. Aceh di mananya Ahmad? Sekarang kita masuk ke oh, Aceh besar. Dekat lah kita ya. Kakak di Banda Aceh. Oke, sekarang kita masuk trik tadi banyak hitung tambahan hari sekarang ya. Berarti sekarang banyak hitung tambahan hari. Nah, ini berarti itu temanya perbandingan. Oh iya, siswa siswa Pak Mulia ya iyalah sama-sama dari Aceh kita ya. Yuk, Ahmad Ambara ya. Oke, sekarang kita tadi Oke, Ambara. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, banyak hitung tambahan hari. Berarti itu perbandingan ya. Nah, ini adalah beberapa soal FR yang kemarin dikumpulin ya tentang perbandingan tambahan hari. Yuk. Jadi kalau banyak tambahan hari itu ada dua model pertanyaan. Yang pertama, ada yang model masih levelnya sederhana. Ini kan itu tema perbandingan ya. Mana ya? Kamu lihat pilih dulu. Tambahan hari, tambahan hari. Oke. Nah, kalau ini model kayak gini ya. Kalau ini yang ditanya mundurnya. Nah, kalau ini agar pekerjaan saya pada waktu yang telah ditentukan maka tambahan pekerjaan model kayak gini ya. Nomor 18 untuk soal tambahan hari. Tapi nggak mesti level yang ini ya, tapi kebanyakan tambahan hari kemarin 2024 atau CPNS itu yang model kayak gini yang paling sulit. Yang model biasa ada juga. Contoh yang model biasa dulu ya. Yang model biasa tuh misalnya nih, misalnya nih nomor 7. Oke, yuk mau coba dulu atau mau langsung kita bahas? Kalau mau coba dulu kamu boleh kasih waktu 1 menit. Oke, silakan mau coba dulu nomor 7 ya. Yuk kita bahas C ya. Ayo. Sebuah rumah sakit sedang direnovasi atau diperbaiki oleh 5 pekerja. Butuh waktu 60 hari. Jika rumah sakit ingin selesai dalam 15 hari, maka tambahan. Nah, eh, ini yang ini lumayan banyak ya adik-adik ya. Jadi ini sekitar 3 soal keluar perbandingan seperti ini. Satu soalnya baru yang model HOTS kayak tadi yang habis ini kita bahas yuk. Sebuah rumah sakit direnovasi oleh 5 orang, berarti pekerjanya ada 5 dalam waktu 60 hari, berarti waktunya 60
hari. Jika rumah sakit ingin selesai dalam 15 hari, Dek, berarti ini waktunya, maka tambahannya. Oke, berarti kita cari dulu X-nya. Ya. Nah, karena angkanya ini udah cantik, adik-adik tuh bisa pakai langsung aja pakai trik. Triknya apa? Kalau dia perbandingan, kan yang ditanya nih yang bawah nih, ya. Biar kita harus tahu dulu eksplorasinya. Ini senilai atau terbalik, ya. Ingat ya, kalau waktu terhadap jumlah pekerja berarti itu perbandingan terbalik. Nah, maka 60 ke 15, 60 deh, jadi 15. Kenapa ke bawah arahnya? Karena ini ke bawah. Ya, 60 jadi 15 tuh diapain? Dia cuma dua ya operasi yang digunakan. Kalau nggak kali, bagi perbandingan. Bagi ya, kalau mengecil bagi, kalau eh, terjadi besar itu kali. Berarti ini bagi. 60 ke 15 bagi 4 ya. Ya kan? Nah, maka sebelah kanan dibalik. Kalau ini bagi, ini kali. Maka 5 kali 4 berapa? Ya, 20. Apakah jawabannya 20? Hati-hati. Yang ditanya tambahan jumlah pekerja. Nah, tadi yang udah kerja 5 orang, Kak. Mau jadi 20 bertambah berapa? Bertambah 15. Jawabannya C, gitu. Nah, rata-rata udah pada betul ya. Oke, itu untuk tambahan hari dari pertanyaan, dari permintaan tadi yang nomor sini ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Apakah kita lanjut ke ini? Apakah mau satu soal lagi yang model tapon, double point ya? Hah, hari lambat, Kak. Hari lambat. Yuk, hari lambat. Hari lambat. Adik-adik ingatnya tuh sama pertanyaannya gitu ya. Jadi ut- um, alhamdulillah Kak Mulia agak paham sedikit ya. Hari lambat itu artinya mundurnya hari ya. Babnya perbandingan ya. Nah, hari lambat. Yuk. Ini tambahan pekerja. Nih, yuk hari lambat tapon. Biar sekali jalan dengan permintaan Fauzia ya. Dengan yang Fauzia juga tapon sekali sekali soal 3 peserta yang udah kita ini ya. Nah, ini dia. Sebuah rumah sakit sedang direnovasi mirip kayak soal tadi ya, cuman ditambah masalah di tengahnya. Nah, jadi hidup tuh kayak gitu deh. Hidup tuh indah dengan masalah. Kalau masalahnya selesai gitu ya. Kalau nggak selesai ya udahlah. Sebuah rumah sakit sedang direnovasi, di mana renovasi diperkirakan. Nah, ini dia eksplorasinya. Kalau ada bahasa-bahasa kayak gini, diperkirakanlah, direncanakanlah. Berarti itu apa? Inilah yang disebut dengan eksplorasi. Ya, inilah yang disebut eksplorasi. Yes. Nah, jadi adik-adik tinggal 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 oh ini Kak bab tapon nih. Ini Kak bab perbandingan tapi pakai tabel poin. Nah, ada masalah di tengahnya gitu ya. Nah, di situ gitu. Dah. Yuk kita bahas. Jadi apa bedanya? Ini dia. Pertama di sini waktu. Waktu yang pertama 30 hari ini. Ya, ini rencananya dikerjakan oleh 5 pekerja. Nah, ini dia. Apa itu tapon? Tabel poin. Kita mengkonversikan hasil pekerjaannya ke dalam poin. Ibarat kayak kita main game gitu ya. Nah, caranya dengan mengkalikan waktu dengan jumlah pekerja, Dek. Berarti 30 kali 5, 150 poin. Nah, ketika mencapai 150 poin, berarti pekerjaan selesai. Gitu ya. Yuk, lanjut. Nah, kemudian baca lagi ceritanya. Setelah 20 hari nih, setelah. Berarti setelah 20 hari, yang kerja kan masih 5 orang tuh. Berarti 20 kali 5 berapa? 100. Nah, ini dia nih keindahan dalam mengerjakan soal TIO atau psikotes. Angkanya udah direkayasa sama panitia. Cantik angkanya. 150, 100. Jadi kalau nanti menjumpain poinnya 150, tiba-tiba di sini 73, 71, itu ada masalah di cara kita gitu ya. Nah, kalau ini aman nih. Udah lanjut ya. 20 hari kerja. Setelah 20 hari kerja, katanya 3 orang sakit. Nah, yang sakit 3. Maka sisa yang bisa kerja yang dipakai 2. Inilah soal HOTS nih. Yang diketahui lain, yang dimasukkan lain. Kan kurang ajar yang buat ya. Nah gitu ya. Oke ya kerja 2. Setelah 20 hari yang kerja 2 orang. Sehingga nggak dapat kerja lagi yang 3 orang tadi. Berapa hari mundur? Berarti kita cari dulu waktu yang terjadi di sini. Kita misalkan M.
Kenapa nggak X? Karena ini udah ada kali. Takut adik-adik mengira sama gitu ya. Nah, poinnya cari sisanya. Target 100 limpul, udah jalan 100. Berarti sisa 50 poin gitu ya. Maka M dikali 2 50, maka didapatlah M 50 bagi 2. Berarti M-nya adalah 25 poin. Sorry, 25 hari. Kok poin-poin nih? Ya, jadi di sini perlu analisanya. Ya, gimana nih? Rencana 30 hari ini. Setelah dijalanin, ini kan udah dapat nih M-nya nih berapa tadi? 25 kan? Setelah dijalanin nih mereka berdua. Berapa 20 tambah 25? 45. Setelah dijalani 45 hari. Nah, tadi kan kelebihan. Berarti lebih berapa tuh, Dek? 45 kurang 30 lebih 15 hari. Maka jawabannya A. Cynthia betul. Gitu ya. Ini. Oke, untuk tabel poin sudah ada pertanyaan. Ini soal ini kemarin keluarnya hanya satu soal. Ya, satu soal. Eh, Terima kasih. Nah, keluarnya satu soal. Nggak paling banyak yang tadi. Ya, tapi kan viralnya tuh kalau di konten di YouTube tuh viral tuh yang susah gitu ya. Padahal dia hanya 5 poin, sementara yang sederhana ada 15 poin gitu. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya atau permintaan dari adik-adik berikutnya. Aman ya? Oke, yuk kita lanjut. Iya, Cynthia, banyak yang mudah. Cuman kan kalau di soal tryout, di pembahasan konten-konten itu kan targetnya adalah biar memancing banyak orang ikut. Makanya itu yang dibahas. Padahal fokuslah di banyak yang bisa keluar, di banyak yang bisa ngambil poin dulu. Yang ini sunnah aja. Kalau nggak tahu tebak aja. Tapi adik-adik yang udah pasti dapat poin itu dulu gitu ya. Jangan terlalu fokus pada soal yang susah dapat poin karena soal susah sama soal sulit poinnya sama gitu ya. Itu. Oke, yuk. Jadi paling banyak tuh soal yang kita di. Kadang ini pun nggak ada keluar. Ya. Yuk kita bahas sekarang. Tadi permintaan 10 permintaan udah Kak Mulia bahas 4 permintaan. Biasanya kalau di iklan-iklan tuh kan berikan 3 permintaan. Ini kalian minta 10 permintaan. Masya Allah. Ceceknya baik kali Kak Mulyadi ya. Yuk kita bahas. Sekarang berarti tambahan hari udah. Sekarang kita masuk ke trik cepat data. Oke, ada pertanyaan dari Cynthia. Kalau berhenti atau jeda 2 kali atau lebih, itu ada nggak Kak? Nggak ada, Cynthia. Itu soal-soal TO biasanya ya. Soal-soal TO. Misalnya berhenti 2 kali, jeda 3 kali itu soal TO. Tapi konsepnya sama. Nggak, kamu kan nggak menyalahkan juga dari konten sebelah yang buat soal itu untuk melatih adik-adik kemampuan menganalisanya nggak apa-apa. Tapi modal yang keluar tuh sederhana, tidak terlalu rumit kayak di TO. Kalau kalau TO itu mudah, nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, nggak jalan kelas-kelas tuh gitu. Kita berterima kasih juga sama yang membeli gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Cynthia nggak punya waktu lebih untuk melatih gitu banyak soal, Cynthia cukup bahas yang pasti keluar aja. Oh ternyata yang kayak Kak Mulia tampilkan tadi, nah model kayak gitu rata-rata ininya taponnya ya, nggak terlalu rumit. Oke ada lagi, kalau nggak ada kita langsung masuk. Tadi ada permintaan trik cepat data. Oke tadi dari siapa permintaan trik cepat data? Kamu ya pengen mengkonfirmasi maksud trik cepat data yang ingin ditanyakan itu seperti apa? Ya, nah, coba diketik ya biar kamu lebih paham. Oh, Najwa. Nah, maksud Najwa itu seperti apa trik cepat data ini? Ya, sambilan Kak Mulia minum dulu. Oke, mungkin Sinta lagi mengetik. Ini ada berapa ini? Figural Hotz, gambar abstrak, diagram Venn dalam persen.
Oke, dari Najwa yang kayak mencari nilai berikutnya untuk memenuhi rata-rata yang nilai nilai mencari nilai berikutnya. Oh, itu rata-rata ya. Oke. Eh, kalau soal kemarin yang keluar rata-rata itu cuman dua. Maksudnya statistik cuman dua soal. Itu soalnya kayak gini. Tapi nanti yang Najwa tanya, kamu ya bahas juga. Tapi kalau nggak cukup waktu, adik-adik boleh bahas dua ini aja gitu ya. Kalau masih banyak waktu, adik-adik banyak waktu kosong, nah, nanti silahkan bahas soal yang Sinta tanya. Sedangkan FR yang keluar kemarin tuh cuman ini. Nah, nanti diperkuat lagi dengan siswa-siswa yang tes tanggal 11 ya, tanggal 11 Agustus atau tanggal 12 Agustus. Karena kita akan buka kelas baru untuk kelas FR itu tanggal 12 Agustus dari siswa-siswa yang udah tes di tanggal 11. Berarti sangat-sangat tidak rezeki bagi adik-adik yang kena ujiannya tanggal 11. Kenapa? Ya, dia korban. Korban terlalu sadis ya. Dia tempat ditanya-tanyain gitu. Nah, ini dia. Soal yang kemarin keluar itu cuman dua soal model seperti ini. Oke. Nah, cuman seperti ini. Ya, jadi kayak rata-rata gabungan, rata-rata tunggal, berapakah rata-rata nilai berikutnya agar rata itu nggak keluar. Tapi itu habis ini Kak Mulia bahas juga, gitu ya. Tapi yang Sinta tanya, kamu juga jawab. Cara cepat, ya. Dah, oke. Udah dapat gambaran? Kalau sudah dapat gambaran, kita akan bahas pertanyaan trik bagaimana menghitung nilai rata-rata supaya cepat. Ya, oke. Kita akan kembali ke modul utama buku utama kamu ya, buku abnormal. Yuk, ini dia. Nah, membahas tentang rata-rata, cara cepat rata-rata itu namanya trik keseimbangan, Dek. Jadi kalau rata-rata tunggal, nama triknya keseimbangan. Kalau rata-rata gabungan, nama triknya urut balik. Mana nih? Apakah udah nampak tampilannya? Udah nampak kan? Yuk, rata-rata tunggal, rata-rata. Kita lihat dulu ini halaman berapa. Srek. Halaman. Oke, rata-rata. Pola statistik halaman 99. Ih, tepat sekali. 11. Lewatan ya. Nah, ini dia. Yuk. Nah, ini dia ya rata-rata. Yuk. Jadi kalau misalnya yang namanya tadi Najwa ya, sorry, kamu tadi pakai Cynthia, sorry ya. Jadi Najwa kan, kalau ditanya rata-rata, Najwa tuh ada dua cara. Najwa bisa menggunakan namanya trik keseimbangan Najwa. Misalnya nih, misalnya contoh soal nomor 9. Nah, ini nih. Ini mirip yang Najwa tanya menurut kamu ya. Tapi kalau kamu lihat salah, nanti mungkin bisa diperjelas ya. Yuk, nah coba lihat nih. Seorang siswa, ya bentar ya. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima ya agar memperoleh nilai rata-rata 85? Nah, ini kan mirip ya. Ya, menurut kamu ya mirip. Tapi kalau misalnya kamu ya salah ini kan, Sinta nanti ketik aja. Mungkin bisa kita cari contoh yang lain. Jadi kalau yang trik cepatnya itu namanya, benar ya? Oh, benar. Nama triknya adalah trik keseimbangan. Nah, jadi siapa sih seimbang di sini? Si seimbang di sini adalah nilai rata-ratanya, Dek. Jadi adik boleh langsung nilai rata-ratanya 85. Ini keseimbangannya. Kan rumus rata-rata kan X bar, nilai pertama, tambah nilai kedua, tambah nilai ketiga, tambah nilai keempat, tambah nilai kelima. Kalau datanya ada 5, berarti bagi 5. Nah, gitu ya. Kan di soal ini kan gitu. Datanya ada 5. Ada 91, ada 88, ada 86,
Ada 78 untuk 4 pelajaran. 4 ini jangan dimasukkan ke rumus rata-rata. 4 ini itu melambangkan cerita dari 4 pelajaran ini gitu ya. Nah, kemudian ditanya, berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima? Yang kelima kita belum tahu. Kita misalkan si M. Nah, kalau cara normalnya kan dibagi 5 tuh, Dek. Cara nggak normalnya, Kak Mulia nggak bahas cara normal. Mungkin udah ada di konten-konten lain atau di bimbel lain. Kita bahas cara nggak normalnya atau cara cepatnya. Itu kita mengabaikan nih pembagian. Kita nggak perlu pakai pembagian. Tapi kita pakai trik keseimbangan tadi. Gitu ya. Mana Pak nilai seimbangannya nih dari diketahui? Yuk kita bahas. Jadi 91 supaya dia menjadi 85, dia kelebihan berapa? Oh, dia kelebihan 6, Kak. Ini udah 88 dengan 85, kelebihan berapa? Kelebihan 3. 86 dengan 85? Sorry, kok ini dihapus. Kelebihan 1. 78 dengan 85, kurang atau lebih? Untuk jadi 8-nya. Kekurangan, kurang berapa? Dia kurangnya 7. Tambah M. Nah, maka persamaan jadi sederhana. Nah, gitu ya. Udah, kita selesaikan aja. 6 tambah 3 9 tambah 1 10 dikurang 7 3. Jadinya 85 sama dengan 3 tambah M. Maka M ya udah 85 kurang 3 80 duh. Gitu. Jawabannya D. Gitu ya Najwa ya. Nah, ini untuk trik rata-rata tunggal. Ya, jadi di psikotes ada. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah aman untuk soal model seperti ini? Kalau sudah aman, kita lanjut. Ya, sama-sama ya, Najwa ya. Oke, kita akan bahas permintaan tadi udah trik cepat rata-rata, sekarang figural Hodge. Nah, ini bisa kita gabung nih, figural Hodge dengan gambar abstrak. Oh, berarti. Yuk, kita menuju figural. Kamu ya cari dulu bahannya. Figural Hodge. Figural Hodge. Oke, figural Hodge. Figural. Jadi figural ini soal IPDN tahun lalu deh ya. Itu soalnya masih figural normal. Figural abstrak muncul saat CPNS 2024. Ya. Jadi adik-adik dua-dua boleh dipelajarin, tapi untuk memastikannya kita bisa untuk memastikannya nanti kita bisa lihat dari yang duluan tes nanti ya. Ini kamu sambil lagi cari nih figuralnya nih dia udah dapet. Yuk, kita pergi ke tampilan lain. Ini FR pada tanggal 10 November, soal CPNS terbaru kemarin. Nah, sumber dari mana? Dari peserta yang tes di hari H. Siapa yang tes? Kamu lihat sendiri tes. Biar tahu kayak mana tuh figural. Ini dia. Inilah contoh-contoh figural abstrak. Ya. Nah, kemudian kamu lihat buka lagi dulu ya. Nih. Oh, ini ada yang terbaru. Nah, sebentar, sebentar. Oke. Bentar ya. Nah, ini dia. Yuk. Eh, sorry, salah. Figural Hots. Ini dia. Yuk, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah soal-soal asli CPNS kemarin. CPNS 2024. Tidak keluar di IPDN, belum keluar di IPDN 2024 ya. Jadi di IPDN kemarin atau kedinasan kemarin masih normal-normal. Nah, CPNS saja yang baru menggila soalnya. Menggila di sini adalah model seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, ini soal kayak gini ini kan soal asli kemarin. Oke, ada pertanyaan? Apa pertanyaan?
Kapan bisa spill TWK? TWK, TWK, TWK tuh kamu ya tahu gambaran sedikit TWK, Cynthia, tapi kamu ya tidak punya kapasitas yang begitu mendalam. Makanya untuk TWK nanti itu ada kelas ada kelas baru kita habis kelas ini kita akan buka kelas baru yaitu ada tiga-tiganya TWK, TKP, TIU. TIU-nya tetap kamu ya. Nah, membahas dari soal-soal ini TWK itu keluarnya itu kan penalaran tuh, Cynthia. Ya, soal penalaran. Jadi nggak lagi hafal pasal-pasal, pasalnya udah ditulis, Cynthia. Misalnya gini, pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa presiden berhak bla 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 bla. Nah, sikap Budi dalam contoh pasal di atas, nah, cocok dengan sikap eh, yang berjiwa nasionalis. Apakah A, B, C, D, E-nya itu yang buat susah. Kenapa A, B, C, D, E-nya itu terasa seperti soal TKP. Jadi alangkah bagusnya kita nggak hanya dapat soal, tapi kita juga dapat pilihan gandanya gitu ya. Oke, yuk kita bahas soal abstrak. Oh, ini dia. Ini permintaan tadi figural hot sekaligus abstrak. Apa bedanya antara dengan figural model lama? Figural model lama itu gambarnya pasti-pasti. Gambarnya itu segitiga, ya, lingkaran. Nah, sedangkan model terbaru gambarnya ada yang mirip-mirip Batman lah, gitu ya. Ada yang mirip Shuriken, Naruto, gitu ya. Ada yang mirip apa nih? Nah, gak jelas gambarnya, gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan soal figural hot atau soal abstrak. Yuk kita bahas. Mungkin ini sebagian udah pernah Kak Mulia bahas, tapi mungkin ada sebagian yang belum, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau ada sama dengan berarti itu adalah pola pola analogi. Nah, analogi gambar. Jadi adik-adik bisa fokus pada posisi atau pada paling sering itu pada posisi ya. Misal nih, posisi bagian kiri atas. Ingat ya, ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini yang ditanyakan gambar keempat. Jadi kita cari dulu pola satu ke pola dua, baru bereskan tiga ke empat. Maka kita lihat dulu. Gambar pertama, ini tadi bisa kita mulai dari warna boleh. Warnanya putih, Kak. Tiba-tiba warnanya jadi hitam. Satu-satu dulu. Berarti yang ini dari hitam jadi putih. Nah, beruntungnya adik-adik, soal kedinasan atau CPNS itu masih hitam putih warnanya. Nggak tahu kita ke depan itu udah warna-warnanya yang lebih parah lagi ya. Jadi hitam putih. Berarti nggak mungkin gambarnya itu yang hitam. Maka kalau nggak A, C, D gitu ya. Nah, kalau pola setengahnya ya nggak perlu dibahas lagi karena semua gambar udah setengah semua gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pola yang lain. Sekarang kita bahas pola yang lain berwarna biru nih. Nih, coba lihat. Ada boleh lihat dari sini. Ini gambar kayak Batman ini tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam. Berputar 90 derajat. Berarti ini ya gambar kayak lambang kipas Uchiha ya, maka akan berputar ke sebelah kiri. Maka nggak mungkin nih ke kanan. Nah, gitu. Berarti sebelah kiri, 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 kiri. Gitu. Maka udah tereliminasi, ada tiga nih tereliminasi. Ini ya. Maka tinggal A dan D. Nah, kalau tinggal dua, fokus saja kedua gambar ini, D. Ya, apa yang beda? Gitu. Oh, yang beda ternyata nih, gambar apa nih? Ini ya. Nah, ini gambarnya kayak bintang laut Patrick. Ini gambarnya nih kayak kayak lambang apa nih gitu ya. Nah, kita lihat gambar kotak ini tiba-tiba dia membesar menjadi untuk muat gambar yang ini masuk. Tapi jadi bidang lengkung. Nah, inilah kurang ajarnya soal terbaru. Beda dengan soal sebelumnya. Perubahannya adalah gambar yang tadi itu memiliki siku, jadi melengkung dia. Nah, maka gambar ini besiku-siku tadi jadi melengkung. Nah, kayak gini. Makanya jadi gambar Patrick gitu ya. Nah, ini salah. Gambarnya adalah D. Nah, ini butuh waktu hanya 54 detik kalau kita ngikuti rata-rata. Jadi kalau misalnya muncul sekitar 12 soal, ya berarti harus harus cepat-cepat, harus ngebut. Soalnya nggak susah, waktunya yang singkat untuk figural. Oke, ada pertanyaan untuk soal figural abstrak? Silakan diketik di kolom komentar kalau ada. Kemarin di TO nggak ada. Iya, Dek.
Kadang ada, kadang enggak. Karena nanti adik-adik itu juga ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Enggak semuanya dapat yang ada sama dengan gitu. Gitu ya. Misalnya nih, nah ini yang ada sama dengan, ini ada sama dengan. Nah ini enggak ada. Kalau enggak ada berarti ini deret. Tapi gambarnya memang mengabstrak gitu. Nah kemudian ada juga ada 9 kotak. 9 kotak tuh ya yang model kayak gini. Nah ini, oh sorry belum ani. Ini model 9 kotak. Kotaknya ada 9 gitu. Nah ini model 9 kotak. Ya. Jadi kalau soal kemarin itu cuma 3 bab, 9 kotak, analogi gambar sama deret gambar. Tapi soal IPDN atau kedinasan 2024 ada satu lagi pola beda gitu. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad dari Bayi Haki. Ada trik khususnya nggak Kak? Kemarin waktu Kak Mulia bahas untuk soal abstrak ada ya, yaitu ngelihat dari model apa tuh? Teori Darwin ya, model dari teori Darwin. Kalau Cynthia, kalau jalan-jalan nggak masuk kan Kak, soalnya di platform lain ada yang nggak masuk Cynthia. Kalau di platform lain ya nggak apa-apa untuk latihan. Ya, cecenya Kak mulai positive thinking gitu ya. Dan untuk latihan boleh. Nanti nanti gini loh deh ya, Cynthia ya. Nanti semakin banyak Cynthia gabung ke grup, Cynthia makin tahu dari hasil komentar kawan-kawan di grup. Oh, tadi aku nggak dapat ini, tadi aku dapat ini, tadi aku dapat ini. Ingat ya, FR itu nanti banyak kita dapat. Tapi ada juga yang hoax, ada juga yang nyebar-nyebarin palsu gitu. Jadi kita harus ada sumber terpercaya yang dia tuh kita bisa ngeliat nanti, oh ternyata paling banyak tuh gambar tuh nggak ada sih yang bahas jaring-jaring. Nah, setahu kamu ya tahun lalu nggak ada jaring-jaring. Ya, dari 1.500 member kamu lihat tahun lalu tuh yang kalau CPNS tuh banyak ya. Kayak 1.500 gitu yang gabung ke grup. Kalau kita kan cuma 600 ya. 500 selebihnya kebanyakan di kick ya. Gitu ya. Oke, sekarang yang 9 kotak. 9 kotak permintaan. 9 kotak. Ya. 9 kotak mau yang mana nih? Oke, 9 kotak yang ini aja ya. Nah nih, 9 kotak itu sebenarnya lebih mudah daripada yang biasa. Kenapa? Karena petunjuknya ada double. Dia ada petunjuk ke kanan sama ke bawah. Jadi polanya tuh kita bisa lihat pola ke kanan. Nah, nih pola kayak gini, ya. Atau adik-adik bisa lihatnya ke bawah. Pola ke bawah tuh kayak gini. Nah, dia nggak ada pola diagonal, ya. Tidak ada pernah ada angka di dalam kotak. Ya, walaupun di platform yang lain pernah menggabungkan angka dan gambar ya nggak masalah. Itu untuk latihan. Tapi selama kamu lihat mengumpulkan semua soal FR nggak pernah ada menggabungkan angka sama gambar figural nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah lukisan abstrak yang membedakan lengkungan sama garis lurus, bukan angka, gitu ya. Nah, kalau untuk abstrak, dia ada terbagi menjadi 3 jenis, deh, Kak Mulia petakan. Yang pertama, itu ada gambar yang namanya feminim atau gambar yang lengkung. Artinya dia lemah lembut melukisnya. Gambar yang kedua, itu ada gambar yang kaku. Nah, gambar kaku artinya dia punya sudut. Nah, dan yang gambar ketiga, gambar yang punya emosi. Apa itu emosi, Kak? Bukan marah-marah. Kalian kenal dengan gambar itu. Siapa itu kenal bangun datar, bangun ruang, gitu ya. Apalagi yang kenal lambang-lambang, misalnya lambang love, kan kenal. Lambang apa lagi? Ada gambar. Jadi ini adalah tiga ini kalau kamu lihat petakan, ya, berdasarkan dari soal-soal FR. Nah, jadi coba lihat ini gitu, ya. Ada gambar yang kita kenal. Nah, ini namanya gambar yang kita kenal nih. Ini kita kenal, ini kita kenal. Itu yang pertama. Yaitu yang punya emosi, kita kenal. Nah, kalau ini gambar yang feminim tadi, gambarnya itu melengkung, melengkung gitu ya. Coba lihat, nah polanya melengkung, melengkung. Tuh. Nah, yang ini gambar kaku, gambar ini kan coba lihat.
Gitu ya. Jadi pengelompokan tiga jenis gambar pada abstrak itu demikian. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Yuk. Nah, kita cari dulu polanya. Jadi kayaknya nih polanya ke kanan. Kenapa? Eh, kalau ke bawah dapat nggak? Kalau ke bawah nggak dapat ya. Coba lihat. Kalau dapat boleh juga. Kalau mau ke kanan boleh, ke bawah boleh. Coba lihat. Oh, dapat juga. Ke kanan bisa, bawah bisa. Ini dua pola ya lebih bagus lagi. Nah, ini ada gambar. Kita bisa pakai warna juga boleh deh. Ini putihnya satu. Ini putihnya satu. Putih satu, dua hitam. Berarti yang ini juga sama. Putihnya satu udah ada. Hitamnya dua. Berarti ini udah pasti hitam. Gitu. Berarti yang gambar kita kenal itu seharusnya hitam. Nah, ini nggak hitam. Ini nggak hitam. Gitu. Maka tinggal B, D, dan E. Yuk. Kita lihat gambar yang kita kenal. Gambar rupanya ternyata Kak sama semua, cuman beda letak aja. Lingkaran belah ketupat jajaran genjang. Lingkaran belah ketupat jajaran genjang. Maka jajaran genjang udah ada. Lingkaran udah ada, yang nggak ada, sorry, belah ketupat udah ada. Lingkaran udah ada, yang nggak ada jajaran genjang. Ini salah. Maka antara D dan E. Nah, kalau tinggal dua, kita lihat fokus yang bedanya siapa? Oh, si dia. Kan tinggal lihat aja yang ini. Nah, sama kan? Berarti tidak ada perubahan. Berarti jawabannya D. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia contoh dari figural abstrak. Oke. Kita masih ada sisa waktu 10 menit lagi. Kita coba lihat lagi permintaan dari requestnya adik-adik. Sekarang figural host dan figural abstrak sudah. Sekarang kita masuk dua soal lagi, yaitu soal diagram Venn dalam persen dengan perbandingan umur-umur. Perbandingan umur-umur kemarin gak ada keluar, tapi di psikotes ada, gitu ya. Kita bahas. Nah, diagram Venn dalam persen dulu. Kita pergi ke ini modul Kak Mulia tadi. Nih, kita masuk diagram Venn dalam persen. Dan diagram Venn, ini figural, diagram Venn. Nah, ini diagram Venn. Nah, ini dia. Diagram Venn dalam persen. Oke, nah mungkin ini dia nomor 10. Ya mungkin sebagian udah pernah ikut, tapi nggak apa-apa kita ngulang sedikit. Ya, karena waktu udah singkat, silakan coba dijawab cepat-cepat. Kamu lihat kasih waktu 1 menit. Ya, ketik bahas ketika pengen dibahas. Oke, mari kita bahas ya. Nah, jadi kalau muncul soal diagram Venn, nah kamu lihat tuh gunakannya itu namanya tabel pengganti Venn. Jadi triknya tarik 3 garis ke bawah. Mungkin udah kita pernah masuk ke bab ini. Kamu lihat sedikit ngulang saja. Tarik 3 garis ke kanan. Nah,
Ingat, trik ini hanya berlaku untuk dua variabel. Berarti apa nih? Yang makan rumput sama makan daun saja. Tapi kalau ceritanya nanti ada tiga, udah makan rumput, makan daun, makan lagi dedak dia. Nah, itu nggak berlaku trik ini. Tapi yang keluar rata-rata itu memang cuma dua variabel. Gitu ya. Jadi ini batasan trik gitu ya. Jadi jangan nanti dikira berlaku universal. Kamu hanya buat triknya untuk target yang keluar. Yuk. Dalam satu kebun terdapat ekor kambing. Kita nggak tahu jumlah total kambingnya berapa. Tapi dikatakan di sini 70%-nya itu makan rumput. Berarti ini makan rumput. Berarti ini tidak makan rumput. Sedangkan di sini makan daun. Pasti di bawahnya ini daun. Pasti di bawahnya tidak makan daun. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Sebanyak 70% katanya kambing makan rumput. Nah, kalau kata-kata yang muncul seperti ini, berarti itu totalnya makan rumput. Gitu ya. 45% makan daun. Oh, berarti di sini. Nah, dan seperlima dari kambing makan rumput dan daun. Berarti keduanya. Ubah dulu seperlima ini jadi persen. Kali 100%. Berapa yuk? 10 bagi 5 2. Berarti jadi 20%. Makan daun dan rumput di sini. Nah, ada mata rantai, ada yang diketahui yang nggak lengkap, Kak. Nah, ini dia eksplorasi tambahan. Eksplorasi. Kalau ditanya, nggak, kalau dalam persen, berarti total itu bernilai 100%. Kalau nanti soalnya dalam pecahan, berarti total itu diketahui dalam K1. Boleh 4 per 4 kalau pecahannya 4 penyebutnya ya. Boleh 8 per 8, nggak masalah. Nah, karena ini dalam persen, berarti adik-adik langsung boleh tulis. Oh, berarti ada tambahan di kolom total, yaitu 100%. Yang ditanya apa? Berapa persenkah yang tidak menyukai keduanya? Berarti ini yang ditanya. Nah, kita tinggal lengkapin saja seperti melengkapi kisah dia dan kalian. Yuk, 20 ke 45 ditambah 25 Kak. Oke, 75 ke 100 ditambah 30. Maka 25 ke 30 cukup ditambah 5 saja. Kak jawaban nanti. Betul ya? Oke, sudah selesai untuk diagram pen untuk dalam persen-persen. Sekarang soal permintaan terakhir kita di 5 menit terakhir adalah perbandingan umur-umur. Tak ada nih soalnya. Ya, nah, yang ada saja. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Pada kita masuk ke perbandingan umur-umur. Aman? Pak Aman, kita lanjut. Aman ya? Ya. Nah, sekarang kita ke umur-umur. Soal terakhir. Sekaligus menutup pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi besok. Pengganti hari apa ya? Umur-umur. Di manakah kau berada? Nih, yuk. Nah, yuk nih. Contoh yang selisih. Deh. Nih pas kali nih selisih. Ya kan? Perbandingan umur ayah dengan umur kakak adalah 5 banding 2. Jika umur ayah 50 tahun, maka selisih umur mereka berapa? Nah, gitu ya. Yuk. Nah, jadi ya, sebenarnya perbandingan ini menurut kamu dia materi paling fenomenal, materi yang paling banyak triknya, materi yang paling ya apa ya dibilangnya. Triknya itu memang keren betul-betul kayak soal kecerdasan gitu adik-adik. Yuk. Perbandingan umur ayah dengan umur kakak 5 banding 2. Nah, diketahui umur ayah limpul. Limpul 50 tahun. Maka selisih umur mereka. Dia boleh pakai perbandingan kayak tadi. Ya, 5 banding 2. Ini si ayah. Ini eh
Ayah sama apa tadi? Kasih kakak. Nah, gini kan. Ayah tadi udah diketahui, Dek. Berapa? 50. Kita mau cari siapa? Tambahkan satu lagi si selisih. Selisih itu berarti kan yang besar kurang yang kecil tuh. 5 kurang 2 3. Nah, maka tinggal pakai perbandingan senilai tadi. 5 ke 50 itu dikali 10. Maka ini juga sama. 3 kali 10, 30. Udah selesai jawabannya C. Gampang kan? Jadi keren nih perbandingan. Oke, lanjut. Coba satu lagi ya. Nah, ada nggak lagi? Udah. Nah, bus nih. Hmm, banyak nih yang ditanya, Dek. Yuk, soal penutup. Ada 2 menit lagi. Tunggu ada. Perbandingan umur yang lebih hot ada tidak, Kak? Ada lebih hot. Mana waktu kita tak cukup. Besok lah kita ini ya, kita bahas. Nah, misalnya kayak ini. Umur A 6 kali umur B 4 tahun yang lalu. Umur B 1/16 umur A. Berapa ke umur B ya? Itu kan yang model-model hot. Atau yang lebih hot lagi nih. Nah, umur B 3 kali umur A, sedangkan umur C 6 tahun lebih muda dari B. Rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C dikurang 8. Berapakah umur si B? Kan nggak ada akhlak tuh soalnya. Nah, gitu ya. Oke, itu karena nggak cukup waktu, ini kita bahas besok, kita masukkan di pertemuan selanjutnya. Nah, soal terakhir kita satu soal lagi yang tadi ini. Yuk. Kelas yang ada 3 subtes bayar berapa kakak? Bayarnya 200.000. Tapi kalau yang udah ikut kelas ini diskon 50%. Ya, diskon 50%. Mulainya tanggal 12 ya. Di UTWK TKP. Yuk kita bahas nih. Perbandingan umur A, B, dan C 3:5:9. Jika selisih umur C, nah, umur C dengan umur B adalah 24. Udah, ditanya berapa ke umur A? Banyak nih. Nah, umur A ditanya. Ya udah kayak tadi. Buat aja dulu A banding B banding C. Dah, ya udah tulis 3:5 banding 9. Ada kata kunci. Apa kata kunci ini? Jika selisih umur. Selisih umur C dengan umur B. Buat aja satu lagi nih, selisih C kurang B di sini. Nah, C kurang B itu berarti berapa, Dek? 9 kurang 5. Berapa 9 kurang 5? Oh, nilai perbandingannya 4. Yuk, 4 ini jadinya 24. Nah, inilah kata kuncinya. Nah, kali berapa dia? 4 kali 6 ya. Dah tinggal kali 6 semua langsung dapat semua nih. Berapa umur A? Kali 6. 6 kali 3 dapatlah 18. Berapa umur B? 5 kali 6 dapatlah 30. Berapa umur C? 9 kali 6. Berapa 9 kali 6? 54 ya. Dapat semua. Apalagi berapakah jumlah umur semuanya? Tinggal jumlahin aja semua. Mau jumlahin ini semua boleh, jangan dijumlahin, ini yang lain. Mau pakai perbandingan juga boleh. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 9 17. 17 kali 6 juga boleh. Ah, gitu ya. Oke, paham? Dan selesai pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kak Mulia doakan kalian ikatan dinas tahun ini lolos ya. Biar nggak jumpa lagi sama Kak Mulia di pelatihan lagi. Karena Kak Mulia doain, moga kita nggak jumpa lagi. Ya, nah itu doa Kak Mulia. Artinya itu kabar bahagia bagi kalian. Udah kalian tuh lulus. Ya, oke Kak Mulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ya. Terima kasih kembali.